Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Surah Al-Azim Al-Ayah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, saya juga Ketua DKM, yang mana Ketua DKM? Dan juga jajarannya, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Komplek Istana Kawaluyaan yang ada di wilayah Kota Bandung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Harapan kita mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hanyalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai kenikmatan, baik kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat wal afiah, apakah itu nikmatnya berupa yang zahir ataupun yang batin. Mudah-mudahan kesehatan atau anugerah dari Allah ini senantiasa kita jadikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula bahwa pada hari ini saya diundang. Ini satu kehormatan bagi saya untuk mengisi tausiah. Tausiah itu artinya saling mengingatkan. Kalau bahasa surah Al-Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi kita saling mengingatkan dalam ketakwaan dan juga dalam bentuk-bentuk kesabaran. Untuk apa? Untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini adalah tanggal 16. Mohon maaf, tanggal 16 betul Pak ya? 16 Agustus 2026. Besok kita akan memperingati hari atau momen yang sangat bersejarah bagi kita. Yaitu tanggal 17 Agustus tahun 2006.
untuk memberkati dan rasa syukur kita bahwa kita telah merdeka bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Dan tak lupa mari kita doakan saudara-saudara kita, khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga kaum muslimat. Barangkali hari ini ada yang sedang sakit, sedang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit senantiasa Allah sembuhkan. Yang sedang diuji mudah-mudahan diberikan oleh kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salat dan salam kita semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya diundang untuk mengisi kajian ini dengan wasilah Pak Asep ya, Pak Asep, untuk mengisi ini. Dan kebetulan saya punya teman di sini, namanya Pak Adip Budi Harja. Beliau nge-WA ke saya, kebetulan ada acara ke Jakarta. Saya kira nggak apa-apa, insya Allah saya hadir. Alhamdulillah itu teman dulu, teman waktu saya di Semea, dia di SMA. Emang agak jauh berbeda, kebetulan sama-sama ke Bandung. Saya kebetulan aslinya orang Pandeglang, orang Banten, dulu itu masih satu dengan Jawa Barat, sekarang sudah berpisah. Saya sejak tahun 90 di sini Pak, mas santren di daerah Abdurrahman Saleh. Kebetulan ajengannya itu sobatnya ajengan Syahid Al-Falah yang dari Cicalengka. Saya selama mas santren itu selama kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya alhamdulillah ada rezekinya, ada anugerah diangkat di lingkungan Kementerian Agama di Balikan Keagamaan Bandung. Di jalan sini dekat Gede Bage itu ada pabrik cat, ada PTA di situ berdampingan. Sejak tahun 94 sampai hari ini berarti sudah 32 tahun. Alhamdulillah telah mengabdi, melaksanakan tugas-tugas untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan. Wabil khusus saya melatih dan membimbing mereka itu calon-calon guru dan dosen, khususnya di lingkungan UIN Suzuki Bandung. Zaman dulu ada IAIN Maulana Yusuf Serang, dan juga ada UIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah banyak alumni-alumninya, ada yang sudah jadi profesor, ada yang sudah jadi pejabat dan sebagainya. Saya berharap mudah-mudahan para profesor, para pejabat senantiasa dia tetap komitmen dengan kesalehan dan tugas-tugasnya. Khawatir ya Pak ya, di birokrasi itu banyak hal yang memang menjadi godaan besar ketika kita melaksanakan tugas-tugasnya. Barangkali untuk sekedar kenalan, kalau bahasa Al-Quran itu untuk lita arofu. Saya tinggal di daerah Tagog. Tagog itu daerah Manglayang ke atas. Kebetulan daerahnya agak ke atas dikit, itu daerah Bukit Mekar Indah namanya. Dulu itu tergolong masih asri, tergolong masih jarang penghuninya. Sekarang sudah penuh daerah sana Pak. Macetnya juga sudah tambah tidak sabar gitu ya. Apalagi kalau kita ngantor bawa mobil udah macet. Barusan saya pada sering ke sini, lupa beloknya itu yang beloknya ke Cisaranten. Semestinya yang ke sini nih, yang ke arah itu Bulog. Terus belok, nanti belok kiri. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin di flyer sudah dikenalkan. Nama saya Ahmad Husni Hamim. Alhamdulillah ini anugerah dari Allah, mungkin nama yang terbaik. Jadi kalau dalam satu hadis itu disebutkan fahsinu asma'akum, maka baguskanlah nama-namamu, nanti akan dipanggil Allah dengan sesuai dengan nama-namanya. Menurut riwayatnya bahwa Ahmad itu adalah tafaulnya pada Nabi supaya menjadi orang terpuji. Husni itu diharapkan menjadi orang baik. Hamim itu mbah saya, konon begitu ceritanya. Jadi Bapak Ibu yang punya nama ini pasti itu untuk tujuannya fahsinu, pasti untuk yang terbaik. Mudah-mudahan nama-nama kita ini menjadi doa untuk senantiasa menjadi hamba dan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, saya ditawarkan judulnya apa? Temanya. Setelah saya mempertimbangkan dan saya menetapkan, insya Allah dan dipastikan
saya sampaikan terkait dengan bersyukur. Karena bersyukur itu setiap saat yang harus kita lakukan. Dan syukur itu adalah sesuatu yang kadang-kadang orang tidak terlalu memunculkan dalam pikirannya. Udah aja ada sunatullah, semua juga sudah ada aturannya. Sementara tidak ada pernah kalimat-kalimat thayyibah yang muncul. Kalau dalam lagunya Opik itu, bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Jadi kita sepanjang waktu itu bersyukur. Maka itu saya pilihannya adalah bersyukur. Bersyukur tadi berterima kasih. Bapak Ibu rahimahullah, itulah pilihan kita hari ini adalah terkait dengan bersyukur. Bersyukur itu kalau kita kaitkan dengan kosakata atau kata dasar dari syakaro yashkuru. Ada kalimat syukron masdar. Kalau syakaro itu fi'il madhi. Yashkuru itu fi'il mudhari. Syukron itu kata dasar. Jadi syakaro telah bersyukur, yashkuru sedang atau akan bersyukur. Kalau syukur berarti bersyukur. Itulah kira-kira gambaran terkait dengan kosakata bersyukur. Jadi intinya adalah berterima kasih. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum saya melanjutkan pada cerita atau menjelaskan syukur ini, saya membaca Bapak Ibu rahimahullah dalam kitab Nasoihul Ibad namanya. Ini adalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang saya kutip salahnya adalah kisah yang menarik, sangat menginspiratif kita. Isinya seperti ini Bapak Ibu. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari bertemu dengan para sahabat. Mungkin kalau pagi-pagi seperti ini ya, menjelang kita pagi, subuh-subuh bangun, setelah kita mungkin ada yang terbiasa dengan syukur wudhu, terus sholat tahajud, terus sholat hajat, sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya. Menjelang subuh. Setelah subuh, waktunya masuk kita ke masjid. Setelah ke masjid biasanya ada agenda hari Minggu khususnya, ada maraton atau lari pagi untuk menggerakkan atau memanaskan tubuh kita. Sepertinya gambarannya seperti itulah kira-kira. Pagi-pagi Rasulullah berjalan. Nah beliau itu bertemu dengan sahabat. Lantas Rasulullah bertanya. Isi pertanyaan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kaifa asbahtum fi hadzal yaum? Kaifa itu bagaimana? Asbahtum itu pagi hari ini kalian semua. Domir antum itu domir kamu tapi banyak orangnya. Ini cerita sahabatnya lebih dari satu. Kaifa asbahtum fi hadzal yaum? Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Kepada sahabat. Para sahabat menjawab dengan penuh mungkin kesantunan dan rasa ta'zim pada Rasulullah. Kata sahabat, asbahna mu'minina billah. Kami pagi hari ini dalam kondisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalau ditanya, "Pak, sehat alhamdulillah. Asa hutang lo bawae nambah deui gitu ya." Masalah lo bawae kadang-kadang begitu. Tapi kalau ini enggak. Dalam cerita ini, asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini kami dalam kondisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, kadang-kadang kita mengungkapkan problem gitu ya. Atau cerita yang pahit aja, karena kurang bersyukur. Nah, kalau dalam kisah ini sahabat menjawab asbahna mu'mina billah. Kami pagi hari ini dalam kondisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Mahia alamatul mu'mina billah. Naon ari ciri-cirina? Apa ciri-cirinya? Orang yang beriman pada Allah. Dibalik tanya oleh Rasulullah. Tapi biasanya Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat santun. Dengan penuh hikmah. Selanjutnya, para sahabat menjawab. Yang pertama, nasbiru alal bala. Sabar ketika menghadapi ujian. Sesungguhnya hari ini kita diuji. Diuji untuk ke masjid kadang malas, sholat malas, berzikir malas, semua malas diuji itu. Dan memang menurut salah satu sahabat, al-hayyu yajhadun. Hidup ini merupakan perjuangan. Ketika diuji berjuang kita itu untuk memperbaiki panggilan-panggilan yang negatif untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, nasbiru alal bala. Bentuknya apa? Kadang-kadang ujian atau cobaan-cobaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama atau al-awwalu. Yang kedua atau as-saniyah, yang kedua adalah nashkuru 'ala ar-raha. Bersyukur kita diberikan kelapangan. Hari ini kita diberikan kelapangan oleh Allah. Ada kesempatan untuk beribadah berjamaah, ada kesempatan untuk ke masjid, ada kesempatan untuk aktivitas. Itulah yang harus kita syukuri. Bentuknya bisa hati kita bahagia, terus ada kenikmatan dan kemudahan yang sejahtera pada diri kita. Itu yang kita syukuri. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam cerita ini as-salis, yang ketiga, nardo bil qada. Kami ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kita, segala sesuatu yang bergerak di muka bumi ini adalah tidak ada sesuatu yang berubah berjalan kecuali illa bidzillah. Kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, lantas Rasulullah menjawab dengan penuh apresiasi dan kesantunan kepada para sahabat dengan perkataan, antumul mu'minuna haqqa. Kalian adalah mukmin yang hak, yang benar. Jadi dalam kisah ini menceritakan ketika orang mukmin adalah orang yang senantiasa bersabar menghadapi ujian. Yang kedua, bersyukur atas kelapangan atau kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga adalah ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa hari yang kebelakang ada musibah di NTT ya. Itu dengan teori Marginto apa ya istilahnya? 7,7 skala Richter. Itu yang mengguncang dengan luar biasa. Merobohkan gedung-gedung dan sebagainya. Kelihatannya di sana memang mayoritas non-muslim. Tapi tetap saudara-saudara kita doakan semoga dengan musibah itu senantiasa menjadikan ibroh atau pembelajaran. Yang barangkali itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah, segala kejadian adalah merupakan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita saudara kita tetap setia dan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kisah yang ada di dalam kitab Nasul Ibad. Jadi kita harus pandai tadi menyikapi ujian, kita bersyukur dan kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam konteks ajaran Islam, bersyukur itu adalah wujud pengakuan, rasa terima kasih dan kepatuhan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki maupun keselamatan. Alhamdulillah kita ucapkan bahwa ini adalah semua anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu meng-flashback, recall atau mengipir ke belakang bahwa pada hari ini kita dalam kondisi usia, kalau saya hitungan hampir 59 tahun. Pensiun tahun depan, Pak. Maksudnya dari sekian lama perjalanan dan kita semua mengalami yang namanya hadir di sini adalah merupakan wasilah orang tua. Pertanyaan kita, pernah kita bertanya dari mana kita keluar? Dan tidak ada orang keluar dari peluang lubang batu ya. Pasti manusia dilahirkan dari manusia itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus berpikir bahwa kita memflashback sekian puluh tahun ke belakang? Ini adalah salah satu bentuk tafakur kita. Bahwa kita hari ini dilahirkan dan hadir di muka bumi ini melalui proses yang panjang. Mungkin ada proses perkawinan orang tua kita. Lantas Allah membuat janin dan jadilah seorang janin yang terkandung, maka lahirlah manusia seperti kita ini di tahun sekian ke belakang. Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu surah yang termaktub dalam Al-Quran, dalam ini Quran surah
An-Nahl yang ke-16 ayat 78. Kata Allah begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Terjemah bebasnya, dan Allah itu mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu ada pendengaran, ada penglihatan dan akal atau hati. Untuk apa? Agar kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memflashback ke belakang sekian puluh tahun yang lalu, ternyata saya dilahirkan dari perut-perut ibu kita semua. Subhanallah, dengan kuasaan Allah, mohon maaf ya, ada anak dalam perut dilahirkan yang segitu gede bentuk itunya, bayinya, dengan berat sekian kilo. Sebenarnya kita memperhatikan di tempat bersalin, memperhatikan pesan istri kita. Asal tuh percaya, bayi lahir dari perut segede itu gitu ya. Tapi dengan kuasaan Allah, hadirlah di muka bumi ini yang namanya bayi atau manusia ketika itu. Mungkin kita semua mengalami. Kata Allah tadi, wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu sekalian. Ini ayat ini luar biasa, sangat rasional. Mungkin kita usia yang lain nggak pernah membahas. Luar biasa. Dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala, dan menjadikan as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan. Untuk apa semuanya itu? Adalah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita inventarisir, kalau kita ambil beberapa filosofinya, yang pertama ada terkait dengan kondisi kelahiran. Manusia dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibunya tanpa mengetahui apa-apa. Kalau bahasa hadis Nabi itu, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan suci, tidak punya dosa, bersih. Itu selanjutnya bergantung kepada orang tuanya. Apakah mau jadi Majusi, apakah mau Yahudi, atau jadi Nasrani. Artinya bergantung pola pendidikan yang diserahkan kepada orang tuanya. Malah dalam satu teori pengembangan pendidikan menurut John Locke, teori tabula rasa, itu memunculkan bahwa anak itu seperti kertas putih. Mungkin Bapak Ibu kalau yang menyimpan kertas putih, itu kan masih bening-bening, belum ada tulisan apa-apa. Kata John Locke itu dalam teori tabula rasa, nanti pewarnaannya bergantung lingkungannya. Lingkungan sosial. Dalam konteks ini bisa jadi orang tuanya, bisa jadi saudaranya, bisa jadi masyarakat pada umumnya. Maka berwarnalah kertas itu. Atau anak itu. Kalau kita simpen nih Bapak Ibu, kertas di sini umpamanya yang putih. Anggaplah Bapak Ibu ini adalah sebagai masyarakat atau orang tua yang sudah terkumpul di sana sebagai masyarakat yang besar. Silakan coret warna hitam, warna putih, hijau dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Jadi pewarnaan atau pembentukan anak itu bergantung kepada lingkungannya. Menurut teori John Locke dengan teori tabula rasa. Kalau menurut Rasul katanya itu adalah fitrah. Fitrah itu ada sesuatu yang berpotensi belum tergali. Makanya untuk membangun generasi kita salah satunya adalah dengan pendidikan yang bagus, dengan pembenahan dan pembinaan akhlak yang bagus. Tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam narkoba atau mungkin mengkhianati orang tua atau bisa jadi membunuh orang tua karena tidak ada pendidikannya. Itu bergantung kepada kita sebagai orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya Allah menjadikan pendengaran yang bentuk telinga kita. Telinga ini bisa mendengar, tapi mendengar pun bisa membedakan ya. Mungkin Bapak Ibu tadi ke sini ada mobil, ini suara mobil pasti. Ini suara burung. Ini suara manusia. Ini suara audio gitu ya. Itu beda-beda, luar biasa. Jadi kata Ibnu Katsir dalam tafsir menyampaikan, mendengar itu bukan sekedar mendengar, tapi bisa membedakan sesuatu yang kita dengar. Malah dalam dunia pendidikan dengan mendengar itu akan merubah karakteristik.
Kalau kita selalu mendengar kemaksiatan, maka akan merubah perilakunya, mindsetnya. Tapi ketika kita setiap saat mendengar Al-Quran, insya Allah akan menjadi terus kita cinta kepada Al-Quran. Nah ini artinya bahwa telinga itu bukan segera telinga, bukan segera mendengar, tapi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga mana hal-hal yang bisa memberikan nilai kepada dirinya, atau nilai positif atau negatif. Bapak sekalian, yang kedua adalah melihat. Sama, melihat pun demikian. Bapak Ibu kalau tidak buta warna, ini warna apa? Hijau umpamanya ya. Ini warna apa? Hitam. Itu luar biasa. Allah membekali kita melihat dengan warna-warni. Saya lihat itu ada jam dinding yang berjalan dengan elektronik, itu warna merah. Pasti orang sepakat sesuai dengan pembelajaran kita alami. Artinya ketika berbicara tentang melihat ini bukan sekedar melihat tanpa makna, tapi kita bisa membedakan ini warna-warna yang membuat kita juga ada sesuatu yang menjadi referensi. Oh, warna itu referensinya adalah orang yang umpamanya dengan filosofinya, dengan kondisi harus berhenti, atau dalam karakteristik manusia itu adalah warna menunjukkan orang keras kepala umpamanya, atau yang hijau adalah orang yang santun dan sebagainya. Ini artinya menunjukkan bahwa dengan melihat itu bukan sekedar melihat, tapi kita melihat bisa memaknai dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, apa tujuannya dari kandungan ayat ini? Terus kita urai dari kelahiran sampai dibekali dengan mendengar dan melihat. Sesungguhnya adalah kata Allah untuk menjadi manusia, hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, alhamdulillah. Hari ini saya diberikan bekal pendengaran, diberikan penglihatan yang sehat. Itu adalah intinya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang lain, ketika berbicara bersyukur, itu bukan sekedar dengan lisan, tapi kita harus juga dibuktikan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan Allah tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini ada dua unsur yang menjadi titik poin bagi kita, yang menjadi perhatian buat kita. Yang pertama adalah ketika orang bersyukur akan ditambah, Pak. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur Allah pasti akan menambahnya. Namun ketika kita mengkufurinya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Hurufnya pun ini ada harfu taukid, menguatkan satu perkara. Inna, sesungguhnya. Azabi, azabku kata Allah, lasyadid, sangat pedih. Dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab menyampaikan, azab kita yakin nanti sangat pedih. Orang tidak bersyukur, orang kufur di dunia sering galau itu, tersiksa dirinya. Belum lagi nanti inna azabi lasyadid, azab nanti di akhirat kelak. Kalau tidak bersyukur itu selalu galau hatinya, selalu tidak tenang. Apa yang dimiliki, apa yang dapatkan tidak ada puasnya karena tidak bersyukur. Mungkin banyak orang dengan melakukan berbagai cara, yang penting dia mendapatkan sesuatu tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Dan dia mengumbar hawa nafsu karena tidak bersyukur. Nah itu tadi galau kita dalam hidup ini. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah hati kita akan tumanina. Maka ancaman Allah SWT ketika tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab kata Allah sangat pedih. Jangankan di akhirat kelak, di dunia pun tadi kita merasakan
galau dan tidak nyaman dalam hidup ini. Malah mungkin boleh jadi ada iri, dengki pada tetangga, pada keluarga. Kunonnya si eta mah asa berhasil di sama kieu-kieu wae. Karena tidak melihat dirinya, tidak bersyukur. Maka kata Allah, maka harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi di sisi lain kata Allah, orang itu sering sedikit bersyukurnya. Maka kata Allah dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita bagaimana supaya kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan bahwa bersyukur adalah sikap yang tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Hanya orang yang benar-benar menjadi nikmat Allah yang akan mampu bersyukur dengan sepenuh hati. Ada orang kenbelah yang penting mah sholat, ngaji, kegiatan sebagainya, tidak pernah ada kalimat syukurnya tidak muncul. Artinya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang memuji Allah. Hanya sekadar perjalanan rutinitas, tidak ada kalimat-kalimat yang muncul rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang berikutnya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra'u syakara fakana khairul lah wa in asobathu darra'u sobaro fakana khairullah. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkara itu baik. Namun tidak akan menjadi demikian kecuali pada orang atau pada seorang mukmin sejati jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur. Dan itu baik baginya jika ia ditimpa kesusahan ia bersabar dan itu baik baginya. Inti dari hadis ini menjelaskan bahwa ketika berbicara Islam menakjubkan, banyak amaliah-amaliah yang baik, banyak amaliah-amaliah yang manfaat. Tapi intinya adalah bagaimana kita bersyukur, itu yang terbaik. Kecuali kata Rasul adalah orang yang bersyukur. Nah selanjutnya, jika dia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Di dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ketika kita kesusahan maka harus kita bersabar, dan ketika ada musibah katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, di selanjutnya di hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaron nas. Yang artinya jadilah orang yang waro. Waro itu kita berhati-hati dalam mencari rezeki. Waro hati-hati kita dalam bergaul, hati-hati dalam kita berperilaku. Kata Rasul, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah. Qanaah itu menerima. Dalam konteks menerima bukan kita tidak usaha, tapi kita mensyukuri yang ada. Berikutnya, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin nambah bersyukur, jangan melihat ke atas. Hari ini alhamdulillah kita sehat. Melihat ke bawah, ada teman-teman kita sudah tidak sehat. Ada orang yang sakit, alhamdulillah hari ini kita bersyukur dalam kondisi sehat walafiat. Artinya kalau kita melihat ke atas, itu tidak ada ujung-ujungnya.
Kalau dalam kepemilikan kendaraan umpamanya, hari ini kita jalan kaki, orang lain tidak bisa jalan kaki. Ada orang yang punya sepeda, orang hanya jalan kaki. Ada orang punya mobil, mungkin mobilnya bagus, kita bersyukur. Ada orang yang mungkin mobilnya jelek, ada yang tambah syukur kita. Jadi kita melihat ke bawah. Kata Rasul seperti itu, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat pada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada kalian. Jadi sebagai ibrah, sebagai pembelajaran dalam kita bersyukur, maka lihatlah kepada yang ada yang di bawah kita, kata Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya harus kepada siapa kita bersyukur? Tadi kita telah sama-sama mendengarkan dan melihat, dan saya jelaskan bahwa kita harus pandai bersyukur, dan kita dilahirkan dalam kondisi tidak tahu, dibekali dengan pendengaran, penglihatan, intinya adalah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bersyukur kepada siapa? Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman, Quran surah 31 surah Luqman ayat 12 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Intinya, Bapak Ibu sekalian, kita yang paling utama adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dalam hal ini, dalam ayat menjelaskan, bersyukur untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Sekalipun Allah tidak kita katakan bersyukur, Allah tidak mengurangi akan keterpujian dan maha kayanya. Karena bersyukur itu adalah butuh kita kepada Allah. Jadi bersyukur yang pertama kepada Allah, dan kita jangan kufur ketika bersyukur itu sebenarnya bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan diri kita. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Dan bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan lagi maha terpuji. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bersyukur kepada orang tua. Dalam Quran surah Luqman nomor 31 ayat 14 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua yang telah mengandungnya dengan lemah dan bertambah-tambah lemah dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya, yang ketiga, kita harus pandai bersyukur kepada sesama manusia. Alhamdulillah, kita hari ini punya tetangga yang baik, punya rekan yang baik, punya kolega yang baik, itu kita bersyukur. Artinya bahwa kita hidup ini tidak bisa sendiri. Kalau dalam teori John Politikon, Aristoteles menyampaikan bahwa manusia itu makhluk sosial. Kesuksesan, keberhasilan, dan lain sebagainya dalam kehidupan itu tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri, dengan sendirinya.
pasti itu ada pengaruh dari yang lainnya. Yang artinya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kata Nabi, ketika kita hidup di masyarakat tidak tergolong mukmin. Ketika kita menyayangi kepada tetangga kita, saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak tergolong salah satu orang beriman di antara kalian semua. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai saudara-saudaranya. Wabil khusus lingkungan kita yang ada di komplek, umpamanya istana kalian ini, atau pada umumnya di masyarakat yang senantiasa kita berinteraksi, komunikasi, terus berkontak dan sebagainya. Ini artinya bahwa kita bersyukur bersama karena kita hidup selalu berdampingan. Dalam teori tadi disampaikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita sendiri kesel juga ya. Kalau bahas sekarang itu bete gitu. Gak ada teman ngobrol, gak teman curhat, gak teman berbagi. Karena memang makhluk sosial. Kita tidak memegang HP beberapa menit aja udah bingung kita. Kan itu alat media komunikasi. Artinya kita butuh dengan yang lain. Nah dalam konteks ini wabil khusus kita komunikasi interaksi dengan sesama manusia. Nah bagaimana kita untuk bisa berinteraksi? Itu tadi kita harus bersyukur kepada saudara kita. Mohon maaf ya, saya punya masyarakat tinggal di komplek waktu itu tahun 2002. Tidak punya masjid. Hanya masjid dari developer seadanya. Seiring dengan waktu terus berjalan ada komitmen bersama untuk bermusyawarah membangun masjid. Dari pihak Umaro dalam hal ini dari RW, RT dan sebagainya. Terus juga dari pihak Juama, kelompok masyarakat, dan juga para tokoh. Akhirnya kita kerjasama. Terbangunlah masjid itu. Kadang-kadang muhasabah, bersyukurlah kita bisa saling mendukung, berkomitmen, bekerjasama. Itulah pentingnya kita bersyukur kepada saudara-saudara kita, bil khusus di lingkungan kita. Maka kata Nabi, "Malam yashkurin nasa, lam yashkurillah." Barang siapa tidak bersyukur pada manusia, tidak berterima kasih pada semua manusia, maka ia tidak bersyukur pada Allah. Ini luar biasa hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi menunjukkan bahwa kalau tidak bersyukur pada manusia, kita tidak bersyukur pada Allah. Otomatis kalau orang bersyukur pada Allah pasti otomatis bersyukur kepada manusia. Dan ketika bersyukur kepada manusia itu menandakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa atau salah satu ayat disampaikan kata Allah, "Zuribat 'alaihimu dzillah aynama suqifu illa bihablin minallah hablum minan nas." Jadi celakalah mereka itu dimanapun berada. Illa bihablin minallah, kecuali dia berpegang teguh hubungan baik dengan semua manusia. Wa hablum minan nas, dan hubungan baik sesama atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, duribat alaihimu dzillah aynama suqifu illa bihablillah hablum minan nas. Jadi ada hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sesama manusia. Kata Allah tadi tidak akan celaka. Jadi orang itu akan celaka semua kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang berpegang teguh kepada janji atau syariat Allah dan juga hubungan atau syariat sesama manusia. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana kita bisa mengimplementasikan wujud syukur ini? Tadi kita berbicara terkait dengan yang kita syukuri kepada Allah, pada orang tua, dan kepada sesama manusia. Yang selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikan wujud syukur kita. Di dalam pemahaman dari Imam Al-Ghazali, termasuk Profesor Krusha menyampaikan, itu ada 3 Pak. Yang pertama, syukur dengan hati. Kita menyadari bahwa karunia ini mengakui dalam hati kita bahwa semua hal yang baik didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia sehat, ada rizki, ada kelapangan, dan sebagainya. Semua itu yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan dengan hati ini kita bersyukur, tidak iri pada orang lain. Dan kita merasa cukup atau dengan qanaah, memanfaatkan yang ada. Dan tidak dengki melihat rezeki orang lain. Tidak sedikit orang punya segalanya, sudah cukup, tapi dia tidak bisa puas. Iri dengan orang lain. Atau hasud dengan orang lain. Pada orang lain maksudnya. Nah terus berikutnya, dengan syukur dengan hati ini kita selalu positive thinking. Selalu berpikir positif. Percaya bahwa apapun yang diberikan adalah yang terbaik. Kita yakin apa yang dianugerahkan kepada kita adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran itu disebutkan ma asabaka min hasanati famin Allah. Ma asabaka min sa'iatin famin nafsik. Jadi kalau ada perkara sesuatu yang bagus itu dari Allah. Wa ma asabaka, dan sesuatu perkara atau kejadian sayyi'ah, kejelekan itu bukan karena Allah, karena kita sendiri. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu salah, ini karena Allah. Ini karena Allah memberikan takdir yang jelek. Itu tidak boleh begitu. Dan kita harus berpikir atau husnudzon atau positive thinking. Ini suara hati kita untuk menunjukkan rasa syukur kita. Tadi kata Allah, ma asabaka min hasanatin, sesuatu yang datang kepadamu dari yang baik adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik, dan sesuatu yang datang bentuk kecelakaan adalah karena dirimu sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang kedua syukur dengan lisan, yaitu ada ungkapan kalimat thayyibah, mengucapkan dengan atau membaca kalimat alhamdulillah setiap aktivitas kita. Umpamanya kita habis makan, bangun tidur, atau pada aktivitas yang lainnya, atau kita mendapat kabar baik dari saudara kita, teman kita, alhamdulillah semoga berkah, alhamdulillah semoga senantiasa mendapat hidayah Allah, alhamdulillah semoga senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat thayyibah, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya dengan lisan ini banyak berzikir kita itu. Berzikir itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Seperti kita tadi melaksanakan salat subuh, ada tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, itu paling pendek. Boleh dibaca dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu semuanya bagus. Paling pendek subhanallah subhanallah. Terus dengan tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Itu biasanya salah satu marrotin 33 kali. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Terus berikutnya bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bertasbih, kita bertahmid dan juga bertakbir. Atau tahlil. Tahlil mungkin ada sekelompok tertentu tahlilnya ngeriung. Ada makanan. Bukan itu yang dimaksud. Yang saya ingin sampaikan, tahlil dimaksud adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tahlil namanya. Jadi ada konotasi asumsi tahlil dino atau kondisi suasana duka, ada yang meninggal. Bagi yang terbiasa ya untuk membaca atau dengan tahlil itu, biasanya ada hadiah, mendoakan wasilah-wasilah karuhun kita, orang tua kita. Terus dengan membaca ada yang surah Yasin, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas, ayat kursi dan doa yang lainnya. Terus nanti ada kalimat la ilaha illallah. Tapi orang pada menyebutnya itu adalah tahlil. Seremonial, ngariung gitu. Sering ngadoakan di orang tahlil gitu. Tahlil yang maksud di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Berikutnya berterima kasih. Menghargai kebaikan orang lain sebagai bentuk terima kasih kepada sesama. Jadi ada ungkapan lisan itu kita sering mengucapkan terima kasih kepada orang lain, itu juga sangat baik. Artinya tanda syukur kita. Syukur dengan lisan adalah mengucapkan terima kasih pada Allah secara lisan. Kalimat-kalimat seperti alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adalah bentuk syukur yang paling sederhana namun sangat bermakna. Meriwayatkan dalam sahih hadis, sebuah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalam
ilallahi ta'ala arba'un la yadurruka bi ayyahinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ada 4. Tidak ada mudarat bagimu memulai dari mana saja. Itu subhanallah atau masya Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah, wala haula wala ilaha illallah. Dan tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus wallahu akbar dan Allah maha besar. Intinya bahwa dimanapun berada tidak ada murad bagi kita. Itu dengan mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dan juga kalimat tahlil la ilaha illallah. Berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, syukur dengan perbuatan. Ini kalau kita sebagai manusia karena hidup dalam lingkungan tertentu berdampingan, kita dengan bersyukur berbagi rezeki. Ada mengeluarkan zakat, bersedekah atau jariah atau memberi makanan kepada yang butuh. Mungkin kalau di sini ada kegiatan, pokoknya ada rencana untuk pembuatan kegiatan TPA atau TKIA dan sebagainya. Itu adalah salah satu wujud terima kasih kita punya rezeki untuk membina kegiatan anak-anak untuk lebih bisa dibina terkait dengan bagaimana membaca Quran yang baik. Berikutnya beribadah, yaitu memanfaatkan kesehatan dan waktu luang kita untuk taat dan beribadah. Jadi intinya syukur itu ketika kita ada kesempatan sholat sunnah, sholat wajib kita lakukan dengan luang waktu itu. Itu tandanya bersyukur dengan perbuatan. Kalau kita umpamanya mau ke masjid, ada kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid, ada kesempatan untuk sholat syukur wudu, ada kesempatan sholat duha, ada kesempatan salat qobliyah. Kita manfaatkan. Itu adalah merupakan syukur perbuatan. Yang selanjutnya adalah menjaga anggota tubuh. Tidak menggunakan mata, tangan atau kaki untuk hal yang dilarang. Kita diprioritaskan semua yang kita miliki ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah hai keluarga Daud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa syukur itu bukannya sekadar di hati, tidak sekadar di lisan, tapi juga dilakukan dengan amal perbuatan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga harus mampu bisa meraih kebermanfaatan bersyukur ini. Apa sih manfaatnya untuk kita? Nah, di sini saya ingin sampaikan, yang pertama bersyukur secara individu, internal diri kita. Itu akan meningkatkan kebahagiaan batin, Bapak Ibu. Kalau bersyukur, hatinya tenang, tumanina. Terus pengurangan stres dan emosi negatif. Kalau orang tidak bersyukur biasanya stres gitu, tertekan gitu. Apalagi sekarang banyak informasi iklan di mana-mana. Sudah punya ini, ingin ganti, punya ini, wah stres kita gitu ya. Pokoknya dengan informasi itu akan membuat kita tidak nyaman juga. Malah cenderung kita lebih emosi negatifnya. Nah juga bisa menunjukkan dan mewujudkan perbaikan kualitas tidur, Pak. Jadi dengan tidur kita bersyukur itu dengan doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walin nusyur. Tenang kita itu dengan doa. Dengan bersyukur pada Allah SWT akan tenang tidur kita. Banyak orang yang tidak bisa tidur, Pak. Gelisah. Karena berpikir ini, berpikir itu. Kurang ini, kurang itu. Yang ujungnya dia tadi. Tidurnya tidak bisa tenang ya. Berikutnya ketenangan jiwa. Jiwa ini menjadi tenang. Sikap ini membuat seorang jarang mengeluh. Lebih sehat secara fisik. Dan mampu melihat sisi positif dari setiap keadaan. Kita melihat sesuatu itu dalam kondisi melihat keadaan yang positif. Bapak-Ibu sekalian, manfaat bersyukur secara sosial. Kita pandai menghargai sesama. Mudah mengucapkan terima kasih secara tulus atas bantuan kecil maupun besar dari orang lain.
kita diberikan bantuan terima kasih, baik besar maupun kecil. Selanjutnya kita dengan bersyukur konteks sosial bisa juga berbagi rizki, menjadi orang dermawan, menyalurkan kelebihan yang dimiliki kepada tetangga atau orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan selanjutnya bisa mewujudkan dengan sama-sama rasa kebersamaan dengan gotong royong, memiliki kepedulian, ikut serta aktif dalam kegiatan kerja bakti atau membantu meringankan beban warga sekitar kita. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menyampaikan selanjutnya, ketika bersyukur itu tidak lepas daripada berzikir. Bersyukur berzikir, bersyukur terima kasih dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itu akan menenangkan hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir akan membuat hati menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kata Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan berzikir, hadis riwayat At-Tabrani menyampaikan, qala Allah Ta'ala, ya abna Adam, innaka ma zakartani syakartani wa idza ma tasiyatani kafartani, rawah At-Tabrani an Abi Hurairah. Yang artinya Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku berarti engkau telah menuhri aku. Artinya dua-duanya. Ya, kita bersyukur ya ingat pada Allah. Ketika kita berzikir pada Allah, itu adalah menunjukkan tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai refleksi bersyukur dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pandai bermuhasabah. Bahwa ketika refleksi bersyukur, kita upaya merenungkan kembali segala nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan, dan pengalaman hidup yang diberikan Allah dengan penuh kesadaran. Hal ini bukan sekedar mengucapkan terima kasih, melainkan sebuah cara pandang batin kita untuk menerima setiap keadaan baik, senang maupun sulit sebagai bagian dari hikmah dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, refleksi zikir adalah bagaimana kita memiliki momen merenungkan makna mengingat Allah atau zikrullah. Seperti halnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah, dengan kita renungi itu masih Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, kita renungi, kita refleksikan bahwa Allah Maha Agung. Dan zikir itu bukan hanya sebagai gerak lisan, tetapi sebagai bentuk kesadaran total bahwa hidup ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berfungsi mampu menenangkan jiwa, mengontrol diri dan menjernihkan pikiran dari beban stres kita. Hadirin rahimakumullah, seperti halnya Rasulullah SAW bersabda dan selalu memohon dengan doanya, yaitu doa bersyukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW menyampaikan ungkapan doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Hadirin rahimakumullah, malah kita sering berdoa. Dan ini adalah salah satu petikan dari surah Ali Imran ayat 8. Dengan ungkapan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir dengan doa yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Kalau istilah kita itu dengan doa yang disebut dengan sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.
Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita merefleksikan bahwasannya kita bersyukur itu adalah tidak bisa dipisahkan dengan berzikir. Kata Allah tadi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita ingat, fadhkuruni maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Adzkurkum maka Allah akan ingat kepadamu sekalian. Washkuri dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun dan jangan berbuat kufur. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya buat kita semua. Bahwasannya ketika kita duduk di majelis atau kita berkumpul di tempat masjid, senantiasa malaikat menyaksikan kita. Dan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Dan insya Allah dengan banyak silaturahmi akan diberikan kemudahan-kemudahan. Dan mudah-mudahan majelis atau kegiatan kita ini atau pengajian atau kajian subuh ini senantiasa memberikan energi untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu surah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati atau wafat illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi pasrah dan Islam dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa dengan doa penutup masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertobat kepadamu. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sami-sami. Sami-sami. Terima kasih Pak. Sama. Turun Pak Ustaz. Salam. Sehat selalu Pak. Iya. Sama-sama. Ayo Pak, sehat ya. Iya Pak. Makasih Pak. Kunaon. Iya. Atasnya.